Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Kautsar yang sama-sama mengharap ridho Allah. Kita bersyukur dengan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, kita masih semangat untuk selalu mengabdi kepada Allah. Semoga aktivitas kita jadi amal soleh, jadi investasi akhirat, juga kafaroh, menghapus dosa dan kesalahan kita. Sudah lama saya tidak silaturahim di masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pandemi ini dideklarasikan sudah berhenti ya. Mudah-mudahan kita ingin menghidupkan kembali masjid. Majlis zikir seperti ini kita terus hidupkan agar kita selalu mendapatkan sakinah, ketenangan. Tema kita kali ini karena tadi sudah dipesankan berbicara muamalah, saya ingin menyampaikan, dan ini sering disampaikan, tidak apa-apa, mengingat kembali ada 3 pilar ekonomi Islam. Bicara ekonomi Islam hari ini sudah tidak tabu lagi. Bahkan pemerintah kita sudah mencanangkan Indonesia ini harus menjadi pusat ekonomi syariah, pusat industri halal. Ada 10 industri halal. Kalau bisa Indonesia harus pertama di bidang food, makanan. Ya, makanan itu ke depan harus dijamin halal, sertifikat halal. Walaupun kita sesama muslim harus husnudon. Bapak ke warteg itu husnudon halal. Insya Allah ya, sembelihannya halal. Tapi tidak dijamin sebenarnya. Cuman kita husnudon. Masa sih ya sembelihan ayamnya misalkan tidak melewati tenggorokan gitu ya. Selanjutnya selain makanan dan minuman, fashion, pakaian juga industri halal. Indonesia termasuk konsumen fashion muslim terbesar. Finance, bidang keuangan, sekarang sudah menjamur lembaga keuangan syariah. Pariwisata halal juga sudah dicanangkan. Apalagi bidang pengobatan harus halal obat itu, kosmetik, tempat banyaklah 10 industri. Indonesia harus menjadi pusat keuangan syariah. Nah, sebenarnya ketika bicara muamalah ekonomi Islam ada 3 fondasi, Pak. Yang pertama, umat Islam tetap harus menguasai sektor real. Kalau bahasa Al-Quran, bahasa hadis mah menguasai tijaroh. Orang selalu berbicara ekonomi Islam itu bank syariah, BMT, bukan, itu mah salah satu sisi saja, salah satu instrumen. Nu penting mah umat Islam menguasai perniagaan. Alaikum bitijaroh, itu pesan Nabi, kalian harus menguasai perniagaan, tijaroh. Kenapa? Karena 90% pintu rezeki dari tijaroh. Tijaroh itu apa saja akadnya? Yang pertama al-buyu, jual beli. Hari ini jual beli adalah kehidupan yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan hidup ini banyak sholatnya, banyak muamalahnya. Sholat mah ada 5 kali sekali seberapa menit atuh. Tapi bapak gerak transaksi, bisnis, dagang, ngantor ya, muamalahnya lebih banyak muamalahnya sebenarnya.
Nah, untuk menopang kehidupan peradaban manusia, maka ketika membutuhkan materi sesuatu, maka harus mekanisme tijaroh. Nah, umat Islam kalau ingin hebat, kuasai perdagangan. Tijaroh itu apa saja? Yang pertama, al-buyu, jual beli. Hari ini jual beli ini sudah mengikuti perkembangan yang disebut dengan revolusi industri 4.0, yaitu digitalisasi ekonomi. Semua transaksi sekarang lewat digital. Hari ini kalau kita tidak menguasai digitalisasi akan ketinggalan, Pak. Sekarang para pedagang itu beralih ke online. Offline masih ada offline. Harus diakui ada, tetapi cuma dicabakan unggul ini, Pak. Orang ke BIP ke mana cuma dicabakan, akhirnya belanjanya ke lapak. Nah, jual beli ini tidak pernah mati, akan terus. Dan fikih muamalah, kaidah-kaidah muamalah tentang jual beli sudah diberikan oleh para ulama secara komprehensif. Jangan khawatir, Islamlah cocok dengan perkembangan zaman. Islam tidak anti online, mendukung online. Tapi ada dawabitnya, ada aturan mainnya. Dulu kitab-kitab fikih klasik membagi jual beli itu kepada 3, Pak. Ada jual beli muayyan, jual beli yang langsung dipegang oleh tangan kita, serah terima, dilihat oleh mata. Itulah jual beli sehari-hari. Bapak ke waring langsung transaksi, namanya muayyan. Bapak beli pakaian dipegang, cocok, udah, itu namanya muayyan. Yang kedua, ada jual beli disebut dengan jual beli sifat atau mausuf. Barangnya tidak ada saat itu, tetapi barangnya disepakati, speknya. Itu disebut dengan jual beli sifat. Dan di zaman Nabi jual beli ini ada. Jadi jual beli online lah yang disebut dengan jual beli sifat. Jadi kalau mau jujur mah jual beli online tos aya di zaman Nabi teh, Pak. Namanya bai'us salam, jual beli inden pesanan. Seorang tengkulak butuh kurma, dihubungilah petani itu. Pak petani, kapan ini panen? 1 bulan lagi. Saya beli 3 kintal. Ini kurmanya jenis ini ya? Iya, sepakat 3 kintal. Serahkan kepada kami pas panen. Berapa lama? 2 bulan. Serahkan ke kami. Ini uangnya. Uangnya tipayun, barangnya belakangan. Itu namanya bai'us salam. Online ayeuna mah. Gitu ya. Jadi sudah ada. Yang penting pesan Nabi, Nabi bikin aturan. Man aslapa, barang siapa yang memesan barang. Nah, fi kailin maklum, coba kiloannya disepakati, awaznin maklum, timbangannya disepakati, ajalin maklum, dan waktu diserahkannya kapan. Itu saja, udah selesai. Jadi jual beli online itu sudah ada dalam kategori fikih, namanya jual beli sifat atau mausuf. Yang penting apa yang diperjanjikan sesuai. Nah, yang ketiga ini yang terlarang, ini nggak boleh. Namanya jual beli ma'dum, barang yang tidak ada, atau jual beli gaib, barang gaib. Itu nggak boleh kalau barang gaib mah, Bu. Contohnya apa jual beli barang gaib? Jual beli tuyul misalkan. Ya bukan itu. Jual beli gaib itu contohnya dulu oleh para ulama tidak boleh diperkenankan jual beli burung yang masih di udara. Boga manuk hade, Pak. Wah, pokoknya sorana wani ngadukeun jeung Kang Juber mah. Alusan manuk. Pokoknya hade atuh. Mana burungna tuh di luhur cewak ke sorangan, nggak boleh, Pak. Jual beli ikan yang masih di sungai, di balong, teangan ke sorangan. Itu jual beli gaib nggak boleh. Tapi kalau jual beli yang ditayangkan, dijanjikan lalu ada, waktunya disepakati, itu boleh. Nah, jadi sudah ada fikih menjawab gitu ya. Nah, tijaroh itu ada di jual beli, ada di ekspor impor. Jadi umat Islam bicara ekonomi udahlah jangan jauh-jauh, kuasai perdagangan, itu maksudnya. Sekarang udah ku Cina sadayana tuh, Pak.
Jadi jual beli online itu 76% produknya Cina. Ya, teman saya jual beli peralatan sepeda, pas gitu dari mana barangnya? Beli di Cina. Oh, dia cuma menjual aja, belinya dari Cina. Tapi itulah kehebatan Cina, sudah semua produk dikuasai. Ya, umat Islam ke depan harus menguasai, terutama 10 industri tadi, makanan, fashion, ya, wisata, keuangan, itu harus halal semua, harus kuasai ya tuh. Nah sekarang para pembisnis itu masuk ke konsumen muslim, bikin unit syariah, BCA syariah, Permata syariah, kok ikut-ikutan ya, baiklah pertama hoyong neangan di sekitar orang Islam. Yang penting mah benar-benar sistemnya syariah. Jadi sekarang banyak non muslim yang ikut bisnis syariah. Bahkan di Jakarta 9 Naga bikin sebuah tempat kota khusus pusat keuangan syariah. Tapi nu gaduhna 9 Naga, da 9 onta mah hararese. Terpercayaan ke orang Indonesia mahnya. Jadi kalau bicara ekonomi Islam, kuasai dong tijarahnya, jual belinya. Jangan jadi konsumen terus kita teh ya. Umat Islam ini harus hidupkan jual beli. Yang kedua, akad tijaroh itu oleh para ulama dimasukkan namanya ijaroh. Ijaroh itu namanya sewa, Pak. Ijaroh itu ada dua, ada ijaroh ain atau manfaat. Bapak punya rumah dikontrakan, punya mobil direntakan, itu namanya ijaroh, sewa. Nah yang kedua, ijaroh dari hasil tenaga manusia, profesi jasa, namanya ijaroh amal. Saya sebagai dosen mendapatkan upah, itu juga halal, itu pun tijaroh, perniagaan, yaitu lewat jasa mengajar. Anak bapak sebagai ahli desain grafis, lalu ilmunya dihargai sekian, itu juga ijaroh amal. Anak bapak misalkan bisa mengobati, ya, pengobatan halal, banyak yang sembuh, lalu ada jasanya, halal. Sebagai pengacara juga boleh, asal membela yang salah. Nu bener terame cenah, nu salah dibela. Nah, pengacara misalkannya. Jadi banyak. Jadi bisa jasa di bidang jasa. Yang ketiga yang masuk tijarah itu apa? Akad kerjasama, sebut dengan akad syirkah. Kerjasama ini sudah ada tradisi orang-orang Arab. Mudorobah itu bukan dari Islam, itu mah tradisi Nabi masyarakat saya itu, tapi oleh Islam diakomodir jadi syariat. Dinar dirham bukan dari Islam, dinar dari Romawi, dirham dari Persia, masuk ke Arab jadi uruf, jadi diterima oleh masyarakat, oleh Rasulullah digunakan. Lalu ketika di zaman Ali bin Abi Thalib dibuatlah mata uang Islam pakai tulisan Allahu Akbar, lalu berubah menjadi uang kertas, pindah ke kertas. Lalu sekarang rame, yaitu uang digital. Syariat bagaimana? Mengikuti saja. Tergantung nanti masyarakat mau nerima atau tidak. Bahkan kalau uang itu dari daun nggak apa-apa ini nerima. Masyarakat nerima, misalkan Buya uangnya dari kentengnya tenan naon mah enggak. Saling sepakati. Cuman kan nggak bisa begitu, uang itu ada persyaratan. Nah, Islam itu mengikuti zaman, muamalahnya fleksibel. Yang penting ada batasan-batasan. Yang penting uang itu tidak boleh diribakan, itu saja. Selama uang itu kembalikan kepada fungsi asal sebagai alat tukar, sebagai alat satuan nilai. Tapi kalau uang ini dibungakan, jatuhnya ke riba, nggak boleh, sorry. Ya, kita belum menerima Bitcoin, kenapa? Karena Bitcoin itu belum diterima oleh semua pihak. Hanya orang tertentu. Bahkan Bitcoin itu jadi spekulatif, jadi taruhan. Makanya kita cenderung mengharamkan. Ada cryptocurrency sekarang lagi rame. Ya tunggu saja. Bagaimana, apakah otoritas negara nerima atau tidak. Yang jelas jual beli mah pasti ada. Yang namanya sewa itu pasti ada, jasa itu ada. Yang ketiga yang namanya kerjasama bisnis itu pasti ada. Nah Islam konsep kerjasama bisnisnya jangan berbasiskan riba. Dan sekarang mah kita sedikit-sedikit pakai sistem riba, bunga, pinjam 100 juta setiap bulan buat kamu 2 juta. Jangan begitu cara Islam. 100 juta, saya 100 juta, kita nanti nisbahnya berapa persentase. Kalau untung sekian persentasenya, kalau rugi kita tanggung bersama.
Nah, namanya itu syirkah. Syirkah itu jenisnya yang pertama mudorobah. Mudorobah itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebagai mudorib 100% tidak punya dana, tetapi menjalankan usaha. Yang punya dana itu Siti Khadijah. Maka terjadilah akad mudorobah. Sampai Siti Khadijah kagum, ini pemuda kok hebat kalau dagang sukses wae-nya. Akhirnya Siti Khadijah menyuruh anak buahnya namanya Siti Maisaroh. Wahai Maisaroh, coba kamu ikuti Muhammad. Kenapa kalau dagang ke luar negeri sukses wae? Diikutilah oleh Maisaroh, lalu lapor kepada Siti Khadijah. Wahai Siti Khadijah, ada 4 kesimpulan. Kenapa Nabi sebelum Nabi ya, kenapa Muhammad ini sukses kalau dagang itu kenapa? Ada 4 kesimpulannya. Yang pertama, Muhammad itu orangnya amanah. Ketika dia membawa barang daganganmu sampai menjual barang dagangmu, dia amanah, tidak kolusi, tidak dikorup. Satu itu catatan Siti Maisaroh. Terus apa lagi kelebihan Nabi Muhammad? Yang kedua, beliau kalau ngomong jujur. Saya belum melihat Muhammad itu kalau jualan bohong, jujur. Saking jujurnya dagangnya disebutkan modalnya. Itu namanya murobahah. Saya modalnya sekian, silakan Bapak mau ngasih lebih berapa. Itu namanya murobahah. Dipraktekkanlah di Bank Syariah, di BMT. Ya. Nih motor datang ke Bank Syariah, butuh apa? Butuh mobil. Ini mobilnya. 100 juta, bank minta untung 50 juta karena ibu ya dicicilnya 5 tahun 60 kali, berarti 150 juta dibagi 60 kali cicilan. Itu di Bank Syariah. Ngan orang sok centil diadukeun jeung bunga jeung BRI asa murah BRI nya tah sok itu urang dibanding-bandingkeun. Padahal ini adalah murabahah, jual beli yang disebutkan modal dan keuntungannya disepakati di awal. Ini namanya bunga gitu. Nah, kita sok banding-bandingkeun. Nah, Rasul itu kalau jualan jujur, nggak pernah bohong. Itu rahasianya kenapa Rasul sukses. Yang ketiga, Rasul itu kalau kerja sampai tuntas, profesional. Kerja tuntas, kerja beres, semangat. Pokoknya saya lihat Rasul itu kerja keras. Itu Siti Maisaroh itu hamba sahaya budaknya Siti Khadijah mengikuti Nabi. Dan terakhir ini yang unik juga, Muhammad itu tidak pernah menyembah patung. Itu kesimpulan dari Siti Maisaroh. Dalam buku Sirah Nabawinya Amrul Khalid menulis tentang Rasulullah bagaimana berdagang. 4 itu. Jadi kalau ingin sukses anak ibu sebagai pedagang, pebisnis itu sajalah amanah, ya jujur. Yang ketiga, kalau kerja itu benar-benar profesional. Yang keempat, jangan dicampuri dengan syirik. Tong loba ngagantungkeun jimat eta di luhur pantau teh lah geus tinggalkeun. Karena itu dagang mah dagang we geus tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, udah yakin. Kalau kamu minta bantuan langsung aja kepada Allah. Pemake itu tulisan di luhur, tulisan Arab abajadun parugulah udahlah. Ya, udah langsung aja lah. Percaya kepada Allah, berdoa saja. Kalau minta langsung kepada Allah. Antara kita dengan Allah tuh nggak ada apa? Nggak ada hijab, langsung saja. Yang hijab itu dosa kita. Makanya banyak istighfar supaya bersih agar permintaan kita diijabah oleh Allah. Itu kenapa Nabi Muhammad sukses sebagai pedagang. 4. Ya, amanah, ngomongnya jujur, kerjanya keras, dan bersih. Nilai-nilai yang dianutnya itu tidak dikotori oleh pikiran jahiliyah. Sudah bersih akidah. Nah, jadi umat Islam ini kalau ingin membicarakan Islam, kuasai sektor real, perdagangan. Ya. Kenapa? Karena 90% pintu rezeki dari sana. Kan Amerika hari ini nggak mau lawan Cina mah, kalah dagang dengan Cina mah ya. India juga sekarang punya potensi kuat. Indonesia juga ke depannya insya Allah diprediksi Indonesia menjadi negara kuat, negara besar. Ya. Dari dulu diprediksi terus. Ya mudah-mudahan gitu kejadian. Kita punya kelebihan insya Allah punya. Kita masih punya sumber daya alam yang nggak habis-habis, sawit gitu ya. Ngan hanjakah sawit di Cibaduyut gitulah. Ya, di Sumatera kebanyakan. Nah, umat Islam harus kreatif, tidak boleh melepaskan perdagangan. Kata Umar bin Khattab, kalau umat Islam
tidak menguasai perdagangan, maka otomatis umat Islam akan mengekor kepada orang yang menguasai perdagangan. Itu rumus Umar bin Khattab. Wah, itu pernyataan Umar bin Khattab ini dahsyat sekali. Jadi kalau umat Islam secara ekonomi lemah, dikuasai oleh bangsa lain, maka umat Islam akan lemah dan akan mengekor kepada bangsa itu. Kebuktian hari ini orang Indonesia angin-anginan ke usum Korea ke Korea, usum Jepang ke Jepang, gitu kan? Jadi siapa yang menguasai industri, maka orang akan mengikuti bangsa besar itu. Maka kuasai perdagangan, tidak. Nah, itu yang pertama. Bicara ekonomi Islam, umat Islam harus menguasai tijaroh. Tijaroh ini ya mulai dari industri, pertanian dan sebagainya. Yang kedua, ini penting juga. Umat Islam harus punya lembaga keuangan. Di zaman Nabi, orang-orang yang dipercaya untuk menyimpan uang itu orang Yahudi. Dalam Al-Quran disebutkan ada sebagian ahlul kitab, ya. Wa min ahlil kitab, ada sebagian di kalangan kitab, apabila kamu menitipkan harta yang banyak kepadanya, mereka akan mengembalikan. Tapi ada sebagian ahlul kitab, kamu menitip 1 dinar saja, ketika kamu meminta kembali, maka dia akan sulit mengembalikanmu kecuali kamu mengambilnya dengan cara maksa, keras. Artinya apa? Dulu orang Yahudi itu ada 2. Ada orang Yahudi yang tidak amanah, ada yang amanah. Jadi sudah ada fungsi bank itu, dulu itu ada tempat menyimpan, menitip. Cuman menyalurkan belum ada. Nah, lembaga keuangan ini dulu di dalam negara Islam sebut Baitul Mal. Itu kas negara. Pokoknya pemasukan negara masuk ke Baitul Mal. Zakat, infak, sedekah, jizyah, dorbiyah, apa sajalah pemasukan negara nanti disalurkan oleh negara untuk kepentingan umat. Nah, sekarang lembaga keuangan ini ada 3 jenis di Indonesia itu. Ada yang disebut dengan lembaga keuangan bank, ada yang non bank. Nah, yang bank ini ada 3 level fungsinya. Yang pertama bank umum, itu modalnya minimal 3 triliun. Jadi pilih gitu Yayasan Al-Kausar yang ngeluh bank, mangga asal modalnya 3 triliun. Disetor ke OJK, KBI. Nah, yang modal 3 triliun inilah disebut bank umum, yang bisa transaksinya kemana-mana. Yang 3 itulah, yang 3 huruf lah, ya, BRI, BCA, BNI, 3 huruf rata-rata. Di bawah bank umum ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Kalau di syariah namanya BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Itu modalnya tergantung zona, 50 miliar bisa bikin BPRS. Ya, udunan lah di dia jamaah 50 miliar bikin BPRS. Kalau tidak sanggup bikin bank BPRS, yang terakhir ini mah lembaga keuangan populis. Kata Muhammad Hatta, inilah sokok guru ekonomi kerakyatan, namanya koperasi. Cukup 20 orang sampai 50 orang, Pak, berhimpun, pendirinya 20 orang, udunan we. Kalau ingin di level kabupaten atau kota cukup modalnya 50 juta sampai 75 juta udunan we. Di sini ada 50 orang kok udunan 2,5 juta uang. Bisa bikin bank, sama menghimpun dana, cuman sistemnya keanggotaan. Nanti nabung, anggota butuh datang ke koperasi. Koperasi inilah yang dijadikan lembaga ekonomi yang adil, karena di situ oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat, kata Muhammad Hatta. Dan memang koperasi itu bukan dari Islam, berkembang di Jerman, di Amerika, di Eropa. Bank pun bukan dari Islam, dari Itali. Tapi Islam itu tidak anti kemajuan. Dan muamalah mah Rasul juga zaman Nabi, Rasul tidak membuat ekonomi baru, tetapi ekonomi yang ada oleh Rasulullah diakomodir. Kalau maslahat, kalau tidak maslahat dihapus. Yang tidak maslahat itu namanya riba. Oleh Rasulullah diperangi riba itu karena tidak maslahat. Tapi kalau bai'us salam, jual beli salam, Rasulullah diakomodir. Cuman dibikin aturan mainnya.
Dinar dirham tidak ditolak, ini mah dari Romawi, dari asing, enggak, diterima, dipakai. Ketika ada bank, umat Islam menerima, cuman yang haramnya dibuang itu. Jadilah bank syariah, bank tanpa bunga. Karena bank komersial pakai bunga, karena bunga dipatwakan oleh mayoritas ulama sudah jatuh kepada perkara yang haram, setidaknya subhat. Lebih baik ditinggalkan, hijrahlah ke syariah. Tapi tidak semudah itu, karena konvensional sudah mengakar dan berbudaya. Yang syariah pemain baru. Ya, tong diadukeun atuh bank syariah jeung BCA jeung BRI itu eleh. Modalnya lebih kuat, teknologinya lebih hebat. Tapi kita harus ada keberpihakan nih kalau bisa. Ya, kita beli itu lebih baik ada keberpihakan daripada kabor mabawe cing atuh warung tetangga belian, warung Pak Haji. Kan Pak Haji mah insyaallah jakatna ke mana? Duka eta tah Kalau kita beli terus ke kapitalis, yang punya kapitalis itu yang sejahterakan mereka, yang besar-besar. Atau ada keberpihakan, hok warung tetangga, utamakan, ayo mau obat nyamuk malah ke warung tetangga we gitu ya. Nah kita pun sama, kalau bisa hijrah lah, menabung, deposito ke syariah. Kenapa? Karena uangnya maslahat, tidak akan disalurkan kepada pengusaha-pengusaha subhat, pasti yang halal gitu ya. Nah, lembaga keuangan itu penting. Kenapa? Karena uang itu nadinya di lembaga keuangan. Islam tidak bisa anti bank, nggak bisa. Kita butuh bank, nggak mungkin transfer, menyimpan. Cuman kita sekarang banyak pilihan, alhamdulillah. Bahkan negara sudah membuat undang-undang perbankan syariah. Tinggal memilih saja. Kalau masih konvensional, berarti darurat kene Bapak. Saya terlalu osok husnudon saya ke jamaah. Kalau Bapak masih menggunakan konvensional, berarti Bapak terpaksa. Duka hoream pindah, duka terpaksa. Sana husnudon terpaksa. Termasuk ibu-ibu di daerah banyak terjerat bank emok misalkan, bank kelek. Saya menganggap mereka itu korban. Da anu dilanat mah la'ana Rasulullah melanat yang memakan riba, yang mencatat, yang jadi wakilnya di saksi, itu yang dilanat mah. Ibu-ibu mah korban. Bakat ku butuh, soalnya lamun nginjem ke ketua DKM kan dicarekan di mana cenah. Kepaksa we ka Bank Emo. Jadi ibu-ibunya korban dari sistem masyarakat yang tidak memberikan solusi. Solusinya ya tadi rentenir tadi. Nah, jadi meh atoh ibu-ibu lah korban. Ya kita harus bikin solusi atau bikin koperasi biar nabung di sini. Koperasi itu ada yang sukses, ada yang nyungsep, tergantung yang ngurus. Kunci lembaga keuangan itu dua. Pertama amanah, yang kedua profesional. Hancurnya lembaga keuangan bukan oleh karena nasabah, nggak ada cerita bank hancur pun nasabah, hancur mah ke pengurus kabeh. Ya, biasanya bank-bank besar itu yang fraud itu jahat itu dari dalam dengan yang luar kerjasama, nggak bisa. Makanya umat Islam ini harus punya lembaga keuangan. Baik yang sifatnya bank maupun yang non bank. Ya kalau tidak bisa bikin bank, koperasi atau bikin koperasi atau BMT. Saya bikin di Ciganitri BMT bersama yang lain sama-sama. Alhamdulillah 2 tahun ini asetnya sudah hampir 5 miliar. Ya, dibuka oleh Rijal Ramli sama Ustadz Aceng, dibuka langsung. Alhamdulillah banyak. Lalu saya kampanye, ibu atau di sini juga amanah dan sudah digital. Makanya kemarin saya presentasi di BRI Corp sebagai BMT yang sudah menggunakan digital. Jadi SHU-nya sudah kelihatan, setiap nabung ada diakses. Jadi kalau ingin bersaing ya kita pun harus menggunakan teknologi untuk pelayanan konsumen. Tuh usum koperasi susulumputan, dina buku, tulis, kabayang, hujanan teh pembukuan. Sudah digital sekarang. Nah, umat Islam harus begitu. Ada pusat koperasi yang sukses, ada namanya Sidogiri itu di Jawa Tengah, pesantren Sidogiri. Wah subhanallah, itu hampir 4 triliun asetnya. Sampai di Madura itu cabang-cabang retailnya menguasai. Indomaret, Alfamart nggak ada di Madura, jarang. Yang ada itu toko basmalah. Ternyata itu santri-santrinya pesantren Sidogiri. Umat Islam itu harus berjuang. Tomeser sabun teh Unilever deui sabun teh jeung makanan Mayora, Indofood atau bikin kuasai.
Kenapa kalau ekonomi dikuasai, kita punya ijah, punya wibawa kekuasaan. Selama ini kita jadi pasar konsumen terus. Sasaran, hok bikin produk-produk dari kita dukung. Nah, lembaga keuangan itu penting. Termasuk ke depan lembaga keuangan ini harus ada di kita tabungan haji. Di Malaysia masuk TK SD sudah nabung haji. Usia balik ke haji gratis, uangnya dikembalikan lagi. Kenapa? Karena diinvestasikan oleh negara dan amanah. Jadi sebenarnya tabungan haji kan besar di kita itu harus digolangkan, Pak. Yang penting negara menjamin. Iya. Jadi wajar kalau ada uang dan haji gede, kalau tidak dimanfaatkan itu lebar, harus dimanfaatkan. Yang penting itu amanah dan terjadi bagi hasil. Di Malaysia itu begitu, orang sejak kecil sudah nabung haji dan ketika naik haji uangnya dikembalikan, hajinya gratis. Kenapa? Karena digolangkan dan itu berjalan. Pengelolaannya amanah, negaranya amanah. Di kita bisa ya bisa. Ya, tong seudon wae atuh Pak, 200 seudon we. Entong bisa. Iya. Nah, itu lembaga keuangan. Sekarang kita mulai semangat ya. Lembaga koperasi aja dulu. Karena koperasi itu kalau dijalani dengan baik, yang penting kebutuhan anggota terpenuhi itu. Dan 3 prinsip koperasi: rajin nenden, rajin nginjem, rajin malikeun. Itu prinsip koperasi. Sekali lagi, koperasi yang baik itu rajin nenden anggotana teh, rajin nginjem, rajin malikeun. Aya urang kumaha kalakuanna? Rajin nginjem hese, nginjem beuki, malikeun hese. Bangkrut pengurus karunya atuh. Nah, kita juga harus rajin gitu ya. Nabung di koperasi. Butuh laptop ke koperasi, butuh motor ke koperasi. Jadi muter dari situ. Jangan saeutik-saeutik ka leasing deui, ka bank deui, ka finance gede deui. Nyangsang uangnya ke sana. Kita seharusnya yang penting mengurusnya profesional dan amanah. Nah, itu ekonomi syariah itu begitu. Sektorialnya harus bagus, lembaga keuangannya ada. Nah, yang terakhir ini yang dicemburui oleh umat lain. Islam itu punya kekuatan ekonomi disebut dengan ekonomi tabarruk. Ekonomi filantropi. Apa namanya? Jiswab. Islam itu punya jiswab. Selama jiswab itu jalan, insya Allah orang-orang yang tidak untung, yang disebut dengan 8 asnaf itu, fakir, miskin dan seterusnya, dengan jiswab ini terbantu. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Kalau semua umat Islam Indonesia itu zakat, tong zakat fitrah datana kudu. Ini zakat mal, perdagangan, peternakan, perkebunan, emas dan perak yang jadi simpanan kita. Ditambah lagi zakat perusahaan, zakat profesi atau infak wajib profesi. Kalau itu jalan, subhanallah, itu bisa diprediksi oleh para ahli sekian triliun, dan itu bisa membuat sekolah gratis bagi yang tidak mampu. Zakat itu sebagai jaring pengaman keadilan sosial. Selebihnya infak sedekah. Kekuatan infak sedekah. Tapi sedekahna tong maksanya dicokotan kalungna di masjid itu mah naon atuh. Manya sedekah gitu. Minta mana boga naon cokotan, sedekah gitu maksa. Jeung kudu ka anjeunna entong gitu ngerakeun. Sedekah kudu ikhlas. Tong diiming-imingi. Mun sedekahna 10 juta, menang 70 juta. Naon? Siga dagang wae sedekah. Jangan begitu. Ke lembaga yang terpercaya. Nah, yang selanjutnya penting itu adalah wakaf. Wakaf itu subhanallah, kekuatan wakaf itu. Orang barat itu membuat lembaga wakaf namanya trust. Karena cemburu. Sebenarnya umat Islam kalau memberdayakan konsep wakaf, tidak perlu ketika membangun infrastruktur itu pinjem. Kalau bisa mah nanti kalau bikin jalan tol, udah dana wakaf saja. Umat Islam udunan kabeh. Hok bikin jalan tol. Tong nginjem we ka Cina atuh.
Jadi wakaf itu Pak paradigmanya sempit hari ini. Bapak menyebut wakaf itu cuma 3M, makburoh kuburan, masjid dan madrasah tilu. Wakaf itu bukan itu. Jembatan itu boleh. Bahkan di Pakistan banyak rumah sakit wakaf sehingga orang-orang yang tidak mampu gratis. Di sana tidak ada BPJS. Karena rumah sakitnya wakaf Pak dari umat. Sekarang dikembangkan oleh Salman di Soreang rumah sakit wakaf. Mudah-mudahan cepat selesai. Jadi di Pakistan itu kebanyakan rumah sakitnya gratis, nggak pakai BPJS, karena ini wakaf udunan umat. Yang bayar yang mampu silakan, subsidi silang. Pokoknya Al-Azhar mah dari juga gratis karena wakaf basisnya, banyak kebunnya dibagi hasilkan dengan petani, hasil dari perkebunan untuk membiayai operasional perguruan tinggi gratis. Ke depan umat Islam apapun kepentingan publik harus berbasiskan wakaf. Jangan memakai pendekatan mekanisme pasar kapitalis terus yang menang. Rumah sakit jadi bisnis hari ini. Sekarang itu mohon maaf, gerakan rumah sakit itu di mana-mana oleh teman-teman yang kamar sebelah itu. Bikin rumah sakit di mana-mana. Selawam Group itu di mana bikin rumah sakit? Karena pasti menguntungkan. Nah, sementara rumah sakit Islam masih kalah saing. Nah, ke depannya rumah sakitnya wakaf, rumah bersalin wakaf. Jadi yang tidak mampu gratis, yang mampu bayar subsidi silang. Ke depan umat Islam bikin mall. Mallnya harus bagus, wakaf udunan. Dan ini mah mall milik seseorang. Konglomerat eta. Rumah sakit milik konglomerat eta, perguruan tinggi ya milik konglomerat, semua milik kapitalis. Pasti ada harganya mahal. Kenapa? Karena umat Islam instrumen syariat Islamnya tidak dioptimalkan, yaitu instrumen wakaf. Makanya ada wakaf uang dalam Islam itu boleh, wakaf uang boleh. Uangnya disimpan lalu diinvestasikan, hasilnya di kepentingan umat. Yang penting wakaf, uangnya harus aman, abadi. Aku wakaf melalui uang, bangunan ini kan melalui wakaf uang Bapak lalu dikonversi jadi sebuah bangunan, itu juga wakaf. Nah, bagaimana wakaf ini bukan hanya untuk masjid, kuburan dan madrasah, tetapi untuk fasilitas publik. Dulu waktu saya di Cijerah masih bisa membal, masih banyak lapang gratis. Lapang itu di mana-mana dulu ya. Sekarang anak-anak kita main bola berbayar Pak, futsal namanya. Udunan 10.000 ewang, kasihan. Hok atau beli tanah, itu tanah wakaf, tempat olahraga, gratis. Paling ada kontribusi untuk lihat urus wakaf semua. Bikin mall bisa dari wakaf bisa, bikin jalan bisa. Yang penting amanah, peruntukannya jelas untuk umat. Bahkan kata Imam Syafi'i, seluruh sahabat yang berduit semua mewakafkan. Sekarang di rekening di pemerintahan Saudi ada rekening namanya Utsman bin Affan. Karena sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan dari orang Yahudi itu sumur apa namanya? Raumah. Sumur apa lupa lagi. Kan itu dibeli oleh Utsman bin Affan karena Rasulullah menantang, wahai sahabatku, siapa yang beli sumur ini tentu ini akan menjadi pahala yang hebat nanti di surga kelak. Akan dilimpahkan kepadanya air yang melimpah dan pokoknya orang Rasul motivasi. Akhirnya Utsman bin Affan yang nego karena sumur di Madinah ini yang punya orang Yahudi. Semua minum di situ. Utsman bin Affan nego. Akhirnya terjadilah negosiasi. Akhirnya dibeli dengan syarat setengah-setengah, hari ini milik dia, hari ini milik Utsman. Utsman langsung mengajak, hei kaum muslimin, kalau ingin gratis jadwal saya. Pas jadwal Yahudi sepi, akhirnya kesepian, akhirnya dijual seluruhnya. Dan oleh Utsman diwakafkan sumurnya itu sampai hari ini. Sumur yang dibeli oleh Utsman apa itu sampai mengalir dan membantu perkebunan kurma di wilayah itu. Ada pemasukan. Jadi sebenarnya ya ruang-ruang publik kaum muslimin itu kebanyakan wakaf. Semua sahabat mewakafkan.
Umar bin Khattab punya harta, pang hade-hadena ya Rasulullah, saya punya harta yang paling terbaik ini bagi saya. Hadis ini diabadikan oleh para ulama sebagai dasar wakaf dalam hadis, yaitu sebuah kebun di Khaybar. Khaybar itu daerah utara Madinah, pusatnya Yahudi, takluk oleh umat Islam. Umar bin Khattab dapat kebun strategis, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya punya kebun, ini harta terbaik, apa saranmu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta. Kalau bisa, makanya kesimpulannya wakaf itu sunnah. In syi'ta, jika engkau menghendaki, habasta, kau tahan. Kebunnya tahan, lalu manfaat dari kebun itu kau sedekahkan. Untuk siapa? Untuk temanmu, untuk orang miskin, ibnu sabil, siapapun, termasuk nadirnya boleh mengambil manfaat dari wakaf sesuai dengan kebutuhannya, jangan berlebihan. Akhirnya Umar bin Khattab mewakafkan. Khalid bin Walid tidak punya apa-apa, tapi Khalid bin Walid punya harta cuma 2, baju besi dan pedang perang. Beliau wakafkan. Ya, Bapak selama ini coba investasi akhiratnya apa? Kalau bisa wakaf, karena ini mengalir. Dan wakafnya tidak mesti tadi harus masjid, enggak. Ya. Bapak punya mobil banyak, ya wakafkan saja mobilnya untuk kepentingan fisabilillah. Bisa jadi mobil ambulan, gitu ya. Bisa jadi mobil dakwah, terserah. Nah itu yang membela kita nanti di akhirat, karena nanti kita hidup ini kan terbatas, ya 60 tahun, 70 tahun usia kita, sementara kita harus dihisab. Siapa yang akan menyelamatkan? Yang menyelamatkan adalah 3 amalan. Idza mata ibnu Adam in qata'a alaihi amalu. Ketika ibnu Adam meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 amal yang terus mengalir. Yang pertama shadaqatun zariyah, itulah wakaf. Ilmun yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Bapak jangan ragu kalau mengajarkan ngaji ke anak, mengajarkan doa salat, itu ilmu yang bermanfaat, itu terus mengalir. Dan yang ketiga tentunya adalah investasi anak soleh, waladin salih, anak soleh yang nanti anak soleh ini selalu mendoakan untuk kebaikan kedua orang tuanya. Itu pun sama, akan terus mengalir. Nah, sedekah jariah ini diterjemahkan oleh Ibnu Hajar, itulah wakaf. Nah, wakaf ini bisa menjadi instrumen kesejahteraan. Jangan sampai semua kepentingan umat manusia itu dikuasai oleh kapitalis lewat mekanisme pasar. Dulu kenapa pesantren tidak bayar? Kenapa? Karena basisnya wakaf. Si kiai nate semua diperhatikan oleh warga di sana. Pak kiai ieu balongna kanggo Pak kiai sareng santri. Nih wakafkeun balong. Tuh kebon mangga Pak kiai keur santri. Makanya tidak dipungut, tidak ada SPP dulu. Ikhlas. Hari ini sudah berubah, justru semakin mahal semakin terbaik sekolah Islam itu. Sudah nggak ada wakaf-wakafan lagi, sekarang SPP semuanya, jual beli, transaksi. Ya. Nah, ini instrumen diswap ini masih belum optimal di kita. Nah, sekarang alhamdulillah sudah banyak kesadaran ya, bagaimana zakat, infak, sedekah, wakaf ini dikembangkan, dan ini bisa menjadi solusi untuk keadilan ekonomi. Nah, itu ekonomi syariah itu tidak bicara hanya satu sisi, tapi tadi umat Islam harus menguasai perdagangan. Anak-anak kita doronglah, kalau ingin jadi pengusaha, dorong jadi pengusaha, ya. Tapi pengusaha yang soleh, kata Rasulullah, sebaik-baiknya harta di tangan orang soleh. Tongsieun. Dan terakhir, dalam Islam itu tidak ada larangan orang kaya. Hak mana dalilna? Nu nyarek Al-Quran yang hadis orang dilarang. Beungar nggak ada. Yang ada itu begini, waladina yaknijuna zahaba wal fiddata wala yunfikunaha fisabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang suka menghimpun, mengumpul-ngumpul emas dan perak, lalu tidak dikeluarkan zakatnya, kabarkan oleh Muhammad kepada mereka, orang yang suka menumpuk-numpuk harta tapi tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya, kabarkan kepada mereka bahwa azab Allah itu sangat pedih.
mendengar ayat itu, ya, seorang sahabat Asma datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana nih? Kalung saya emas, gengge saya emas, gelang saya emas. Saya termasuk enggak kena ayat itu, orang yang suka menumpuk-numpuk harta? Kata Rasulullah, idza adaiti zakataha, jika engkau sudah keluarkan zakatnya, maka kamu bukan orang yang menumpuk-numpuk harta. Bahkan ada seorang tabi'in mengatakan, kalau bapak punya emasnya segede gunung, nggak apa-apa, nggak ada larangannya. Yang penting keluarkan 2,5% zakatnya. Kang Juber misalkan ditakdirkan punya uang 5 triliun, saya nggak akan sirik, Kang Juber. Cuman eta 2,5% kadiekeun. Saeutik 2,5% eta. Jadi anak bapak silakan menguasai dunia, yang penting mah keluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf itu. Makanya Abdurrahman bin Auf ambisi bisnisnya sangat tinggi, tetapi ketika beliau meninggal dikonversi oleh para ahli, peninggalan Abdurrahman bin Auf itu adalah kurang lebih 3,5 triliun harta waris. Istrinya 4, dibagi masing-masing 58 miliar. Selebihnya sekian triliun, 3 triliun lebih itu diberikan kepada negara, kepentingan umat, fisabilillah. Jadi anak kita jadi orang yang paling kaya. Yang penting tadi kemanfaatannya. Tapi kita mah sudah dari kecil diajar di doktrin eta, angka-angka laba rugi we gitu ya. Pas dek zakatna hoream ngurumput, kok mau infakna. Nah itu tidak akan berkah. Padahal dalam Islam bukan hanya soal profit, tapi berkahnya, benefitnya, kemanfaatannya. Banyak orang yang hartanya banyak tapi tidak berdampak kepada kehidupan agama, sosial dan sebagainya, maka itu tidak menjadi baik. Tapi ada orang yang berkecukupan tetapi sosialnya bagus, infak sedekahnya, itulah yang akan menjadi kebermanfaatan, kebermaknaan. Nah, di swap ini itu instrumen ekonomi syariah. Alhamdulillah Indonesia ini termasuk filantropinya, berbaginya sangat tinggi ya. Apalagi kalau ada isu Palestina, wah itu cepat gitu, ngumpulkan duit. Nah, orang Indonesia nah sudah bagus mentalitas memberinya gitu ya. Cuman kita juga harus cerdas ketika menyalurkan zakat, infak, sedekah. Pertama prinsipnya yaitu keluarkan sedekah itu jangan yang jauh-jauh, yang dekat dulu, kerabat dulu perhatikan. Yang kedua lingkungan sekitar. Ari masjid nu jauh udah disumbang, ari masjid Al Kausar diantep tak eta ka Cidabisan. Padahal kita dekat dengan Masjid Al Kausar. Makanya zakat itu nggak boleh menghimpun zakat dari satu tempat dipindahkan ke tempat, nggak boleh, kecuali tempat itu sudah tidak memerlukan. Nah, kenapa? Karena dalilnya itu ya, khudz min amwalihim shadaqah, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada fuqara di antara mereka. Jadi ajas lingkungan dulu, sempat dulu diutamakan. Alhamdulillah karena kita ngabuburit sampai Isya, alhamdulillah sudah adzan. Mohon maaf ya, nanti kita lanjutkan lagi. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini temu kangen saja, mudah-mudahan pengajian terus berjalan dan mendapatkan keberkahan buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.